Perkenalkan, nama saya Akbar Cikatalah dengan NPM C124032 dari Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Analis Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan 4 jenis pemeriksaan kimia klinik, yaitu kolesterol, asam urat, kreatinin, dan ureum. Pembahasan meliputi prinsip metode pemeriksaan, aspek akurasi dan presisi, cara memperoleh hasil yang optimal, pencegahan kesalahan, faktor interferensi, keterbatasan metode, serta rangkuman, kelebihan, dan kekurangan masing-masing dari pemeriksaan. Prinsip pemeriksaannya, kolesterol ester dipecah oleh enzim kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas. Kolesterol bebas kemudian dioksidasi oleh kolesterol oksidase hingga menghasilkan hidrogen peroksida H2O2. Kolesterol ester dipecah oleh enzim kolesterol eksterase menjadi kolesterol bebas. Kolesterol bebas kemudian dioksidasi oleh kolesterol oksidase sehingga menghasilkan hidrogen peroksida. H2O2 akan bereaksi dengan fenol dan 4 amino antipirin dengan bantuan enzim peroxidase membentuk senyawa berwarna merah quinoneimin. Intensitas vanen terbentuk berbanding lurus dengan kadar kolesterol dalam sampel. Parameter pemeriksaannya, panjang gelombang 505 nanometer, memakai metode endpoint, spesimennya serum atau plasma, lalu faktor pengganggunya hemolisis, kedua kadar bilirubin yang tinggi, dan lipemia. Lalu keterbatasan metodenya, sampel yang sangat lipemik dapat menyebabkan hasil yang kurang akurat. Prinsip pemeriksaannya, asam urat dioksidasi oleh enzim uricase menjadi alantoin dan H2O2. H2O2 selanjutnya bereaksi dengan 4 amino antipirin dan DHBS menggunakan enzim peroxidase sehingga terbentuk warna. Besarnya absorbansi warna mencerminkan konsentrasi asam urat dalam sampel. Parameter pemeriksaan, panjang gelombangnya 520 nanometer. Metodenya menggunakan endpoint, spesimennya serum, lalu faktor pengganggunya kadar vitamin C tinggi, hemolisis, dan lipemia. Lalu keterbatasan metodenya, metode ini cukup sensitif terhadap interferensi kimia sehingga memerlukan pengendalian mutu yang baik. Prinsip pemeriksaan, kreatinin bereaksi dengan asam pikrat dalam kondisi basah membentuk kompleks berwarna merah oranye. Kecepatan pembentukan warna diukur secara kinetik dan sebanding dengan kadar kreatinin dalam sampel. Parameter pemeriksaan, panjang gelombangnya 510 nanometer, metodenya memakai fixed time atau kinetik, spesimennya menggunakan serum, plasma, atau urin. Faktor pengganggunya kadar glukosa tinggi, badan keton, protein, serta beberapa jenis obat. Lalu keterbatasan metodenya, spesifitas lebih rendah dibandingkan metode kreatinin enzimatik. Prinsip pemeriksaannya, ureum diuraikan oleh enzim urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia kemudian bereaksi dengan alketoglutarat menggunakan enzim GLDH dengan koenzim NADH. Penurunan absorbansi NADH pada panjang gelombang 340 nanometer sebanding dengan kadar ureum. Parameter pemeriksaannya, panjang gelombangnya 340 nanometer, metodenya memakai metode fixed time atau UV, spesimennya menggunakan serum. Faktor pengganggunya kontaminasi amonia dari lingkungan dan penggunaan antikoagulan tertentu. Lalu keterbatasan metodenya membutuhkan alat spektrofotometer UV. Faktor yang mempengaruhi akurasi yaitu kalibrasi alat yang tepat, penggunaan standar dan reagen yang masih valid, ketepatan volume pipet, serta kesesuaian panjang gelombangnya. Lalu faktor yang mempengaruhi presisi, teknik pipet yang konsisten, suhu reaksi stabil, waktu inkubasi sesuai prosedur, serta penerapan kontrol kualitas rutin. Yang pertama, gunakan sampel yang segar dan tidak mengalami hemolisis. Yang kedua, ikuti prosedur sesuai petunjuk kit reagen. Yang ketiga, gunakan kontrol normal dan abnormal. Lalu yang keempat, lakukan pembacaan absorbansi pada waktu yang tepat.
pertama, pastikan tidak ada gelembung udara pada kuvet. Yang kedua, bedakan dengan jelas antara belangko, standar, dan sampel. Lalu yang ketiga, hindari keterlambatan pembacaan hasil. Lalu yang terakhir, simpan reagen sesuai rekomendasi suhu. Kesimpulannya, kolesterol metode CHOD-POD praktis dan sensitif, namun dapat terganggu oleh lipemia. Lalu yang kedua, asam urat metode uricase POD cukup spesifik tetapi rentan terhadap interferensi vitamin C. Lalu yang ketiga, kreatinin metode JEF metodenya cepat dan ekonomis tetapi kurang spesifik. Lalu yang terakhir, ureo metode Ures UV memiliki akurasi dan spesifitas tinggi namun memerlukan alat UV. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.